menarik sekali menanggapi pernyataan Al-Habib Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Husin Al-Munawar, mantan Menteri Agama sekitar tahun 2000 berapa ya? 2001 kalau tidak salah. 2021 ya kalau tidak salah. Ini Oknum Habib ikut-ikutan komentar tentang nasab dan mengomentari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, mengomentari tesisnya. Orang ini bilang bahwa Imad itu bikin tesis dan Imad ini adalah tiang, tapi tiangnya sudah rungkad, roboh. Karena bikin tesisnya tidak dengan ilmu pengetahuan, tapi dengan emosi. Orang-orang banyak sekali yang datang ke Robitoh Alawiyah minta agar nasabnya disambungkan ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ditolak. Akhirnya ngomong ngejelek-jelekan Arab. Ini siapa? Profesor Dr. Said Aqil Husin ini ngomongnya kayak punya gigi aja. Orang profesor kok tidak dicek dulu, ditelusuri dulu, main plan informasi aja. Prof. Said Aqil Husin Al-Munawar, sebelum menilai orang, apalagi menilainya dengan menilai yang subjektif, negatif, dengan sinis, lebih baik nilai dulu dirimu sendiri. Siapa engkau di Indonesia ini, punya kasus atau tidak? Ya, sebaiknya nilai dulu diri kita sebelum menilai orang lain. Ini saya mau nanya nih, ya, Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Husin Al-Munawar. Ini bukan Profesor Dr. Said Aqil Siroj nih. Kalau Profesor Dr. Said Aqil Siroj ini seorang yang sangat luar biasa ini. Mantan ketua PBNU. Ini orang-orang alim, benar-benar alim nih. Orang yang tawadhu, orang yang waro, hati-hati, tidak sembarangan menilai orang. Kalau ini beda lagi nih. Namanya hanya sama nih, Said Aqil. Tapi beda ini. Kalau Profesor Dr. Said Aqil Siroj tidak pernah tersandung kasus korupsi, tidak terkena oleh kasus halu, harta karun di Bogor, batu tulis ya. Tapi kalau yang satu ini, mohon maaf nih, saya mau nanya nih ke Profesor Dr. Said Aqil Husin Al-Munawar. Prof, betul tidak sih Anda ini tersandung kasus korupsi dana umat seketika Anda ini menjadi Menteri Agama, diduga nilainya 750 miliar. Betul tidak sih? Masih tidak? Apa lupa? Betul tidak nih Prof, Anda ini dituntut, divonis hukum 5 tahun di penjara. Ya. Kenapa itu bisa terjadi, Prof? Seorang profesor doktor dan dosen
dari sebuah universitas Islam yang terkenal di Indonesia, seorang ahli agama, masih doyan ya makan uang dana umat, masih doyan korupsi ya, halal ya, halal, 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 halal. Bukannya seorang profesor doktor itu adanya di lab, adanya di perguruan tinggi, di masjid-masjid, di pesantren-pesantren, tapi kok pernah ngedekem di hotel Prodeo 5 tahun lagi. Ini mau nanya nih, betul tidak nih Prof? Dan betul tidak ini Anda ini terkena oleh halusinasi, oleh halu. Percaya yang sifatnya apa ya namanya, tahayul, yang mengatakan bahwa Anda ini diduga mengatakan bahwa di Batu Tulis Bogor itu ada harta karun yang jika ini didapatkan akan melunasi hutang Indonesia, sehingga itu dibongkar, ternyata blank, kosong, tidak ada apa-apanya. Seorang profesor doktor kok masih aja meyakini, percaya ke cerita-cerita mistis yang halu, bikin geger Indonesia. Ya, kalau memang benar Anda ini Prof tersandung kasus korupsi dana umat 750 miliar, pernah dipenjara, vonis 5 tahun di Hotel Prodeo, ya, dan pernah terkena halusinasi, nggak pantas Anda ini berkomentar tentang nasab, salah lagi, kayak anak kecil lagi, ya. Orang masih bisa disebut bodoh kalau orang biasa. Orang biasa kalau berkata salah masih bisa wajar disebut tunggu, tapi kalau orang yang sudah mengatakan history profesor doktor tapi kok maaf ucapannya kayak orang bodoh dan dungu, nggak pantas. Siapa lagi yang pernah datang ke Robito Alawiyah untuk minta disambungkan nasabnya? Jangankan Haji Imaduddin Usman, Kiai Haji Imaduddin Usman yang sangat mengerti tentang ilmu nasab, yang tidak butuh pengakuan Robito tentang nasabnya. Gak mungkin dia nginjak Robito, gak usah, jangankan beliau, ya, santri saya aja nih yang dari kampung gak bakalan mau datang ke Robito Alawiyah untuk disambung-sambungkan nasab ke Rasulullah, karena kami dari dulu tahu ngapain datang ke satu tempat, maaf yang diduga oknum-oknumnya itu, pengurusnya itu oknum-oknumnya bukan dzurriyyatun Nabi. Masa kami minta dicatat nasab ke oknum-oknum atau lembaga yang pengurus-pengurusnya diduga bukan dzurriyyatun Nabi? Aneh aja ini. Ya, jangan bikin narasi-narasi yang menggiring opini seolah-olah Kiai Haji Imaduddin Usman ini pernah datang ke RA untuk minta disambungkan nasabnya ke Rasul Muhammad SAW. Tidak mungkin itu. Kiai Haji Imaduddin tidak akan seperti itu dan tidak butuh RA. Dan semua pun yang ulama Nusantara, apalagi keturunan Wali Songo, tidak butuh pengakuan RA untuk mengakui nasabnya, nggak butuh. Ngapain? Saya sudah tahu itu dari dulu. RA saya sudah tahu dari dulu, nggak pernah tertarik saya datang ke RA. Ngapain datang ke sana? Ya, hati-hati Prof ya ngomongnya ya. Coba jangankan bermutulah, sedikit bermutu sedikit aja, jangan malu-maluin Habib, dzurriyyatun Nabi, cucu Nabi, tapi ya. Aduh, siapa bilang juga nih tesis Haji Iman Rungkad, bukan sebaliknya. Siapa bilang juga ini bahwa Kiai Haji Imaduddin bikin tesis itu emosi, bukan sebaliknya. Bukankah Anda yang emosi, yang sentimen? Begini aja nih, untuk
Profesor Dr. Said Akil Hussein Al-Munawar. Tuh, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani udah nantang untuk berdialog, berdebat dengan kamu nih, dengan kamu secara ilmiah, ya, secara ilmiah, ya. Siap enggak tuh? Kapan? Saya senang nih kalau ada oknum dari Ba'lawi yang siap berdebat. Nah, Kiai Haji Imaduddin itu senang justru kalau berdebatnya dengan oknum Ba'lawi, apalagi kalau mewakili Ba'lawi. Lebih senang dia daripada dia berdebat dengan non Ba'lawi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu justru, berdebat dengan seorang Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Hussein Al-Munawar ini. Senang sekali nih Kiai Haji Imaduddin ini, ditunggu sekali. Ya, kapan? Siap enggak? Jangan malu-malu, jangan takut kalah, karena memang akan kalah. Saya akan kalah berdebatnya. Jangan malu-malu, lebih baik sportif, jujur. Kalau kalah ya kalah. Kalau memang terbukti bukan dzurriyyatun Nabi, akui. Toh tetap kami tidak akan menghinakan kalau bukan kalau Ba'lawi itu bukan dzurriyyatun Nabi, kami tetap akan memuliakan. Nah ya, yang penting akhlaknya bagus, adabnya. Sebaliknya, walaupun umpamanya itu dzurriyyatun Nabi, jangan harap kami akan memuliakan, menghormati jika akhlaknya ini tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Tidak akan pernah kami muliakan, kami hargai siapapun dia. Ya, ini saya tunggu nih. Tolong nih, tuh tantangan Kiai Haji Imaduddin untuk berdebat dengan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Hussein Al-Munawar. Yo, kapan? Tapi saya yakin nggak bakalan mau. Saya yakin nggak bakalan mau. Sebab nggak punya hujah, nggak punya dalil, nggak punya untuk merungkatkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Kalau punya dari dulu, pasti udah nongol tuh dari oknum Habib, pasti itu. Kenapa sekarang banyak diam kayak patung aja? Ngapa? Karena memang, maaf, mereka orang yang tidak punya ilmu untuk membantah tesis Haji Imad, tidak punya dalil, tidak punya kitab, tidak punya manuskrip dan sebagainya. Makanya satu-satunya agar dia tetap seolah-olah benar, diam. Diam itu strategi agar selalu terjadi opini publik bahwa Ba'lawi itu dzurriyyatun Nabi. Diam. Kalau dia punya dalil, pasti sudah ada yang ngomong tuh di oknum Habib. Saya udah tahu itu. Diam karena tidak tahu. Kalau menurut saya itu diamnya diam dungu, diamnya diam bodoh, tidak punya ilmu untuk mematahkan argumentasi dan tesis Kiai Haji Imaduddin. Ya, udah jangan ngebohongi diri sendiri dan ngebohongi kami. Kalau emas ya emas, kalau perak ya perak. Jangan perak berbicara emas. Percuma. Rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi dari mulai sekarang.